Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 2B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari pembahasan Cisco Packet Tracer di mata kuliah Sistem Operasi, yang dimana melanjutkan pada challenge lab B, yaitu Bash Scripting gitu. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja di sini, open link new tab, akan diarahkan kepada website selanjutnya. Masih di networknya, dan langsung klik launch activity dan akan diarahkan kepada portal NDG Linux ya. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada beberapa case skenario yang ditunjukkan untuk dikerjakan gitu. Nah, di sini itu jadi tujuan utamanya itu instruksi ini membuat sebuah bash scripting gitu, otomatis untuk manajemen user dan grup di Linux, sehingga admin tidak perlu menjalankan perintah satu persatu. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada perintah yang harus kita jalankan ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung saja kita kayak buat dulu di nano user. Di sini saya buat nama file nano user management management.sh. Oke. Setelah kita masuk di dalam file user management.sh ini, di sini saya sudah menyiapkan sebuah bash scriptingnya atau scriptnya. Di sini saya langsung saja copy, lalu di sini saya pastekan, Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat user management.sh. Lalu langkah selanjutnya kita tuh setelah di dalam itu tadi, kita coba bahas sedikit dulu untuk di dalam nano user ini ada apa aja. Jadi pertama-tama tuh kita diminta untuk membuat masukkan nama grup ya, meminta input nama grup dari user itu sendiri gitu. Lalu setelah itu ada namanya mengecek nama grup ya, mengecek nama grup. Lalu ada mengecek selanjutnya di basically itu mengecek apakah user udah ada. Jadi tidak bisa membuat sebuah username atau directory itu secara double gitu. Nah, lalu yang keempat itu ada membuat group name. Di sini sudo group add group name. Kalaupun sudah ada, dia akan menampilkan outputnya gagal membuat group name gitu. Lalu di poin kelima ada membuat user baru dengan bash shell dan grup utama. Nah, di sini membuat home directory user, lalu admin/bash memberi shell bash sebagai default login shell gitu. Lalu di poin 6 itu menetapkan password user gitu ya. Jadi di sini ada read as, dia itu membaca password tanpa menampilkan di layar gitu. Lalu ada username password itu mengatur password user gitu. Lalu di poin 7 di sini ada membuat directory di root sesuai nama user, mengatur owner dari dan grup dari directory, dan 9 mengatur permission directory agar user dan grup full akses. Jadi tidak bisa sembarangan orang mengakses file orang gitu ya, file orang lain gitu. Lalu di 10 ada konfirmasi admin, memberi pesan bahwa semua proses berhasil gitu. Kesimpulan dari script ini adalah otomatis membuat user dan grup baru dengan pengecekan duplikasi, jadi tidak bisa double gitu ya. Lalu ada mengatur password, kepemilikan folder, dan permission dengan aman. Jadi masing-masing folder itu bisa dilihat dan bisa diedit atau dilihat lah ya, itu dengan permission tadi, jadi tidak sembarangan orang bisa mengatur dan mengedit gitu ya. Lalu ada tadi ada menghemat waktu admin dengan satu script saja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita Ctrl X. Nah, di sini kita untuk menjalankan scriptnya itu kita bisa langsung saja klik user, masukkan nama file yang kita buat tadi, management.sh. Oke, manajemen. Permission denied ya. Sebentar, di sini kayaknya ada kesalahan. User ya, user management.sh masih permission denied gitu ya. Sebentar, kita cek lagi di bagian scriptingnya tadi ya. Oke, kita masukkan ulang bash scriptingnya. Oke, Ctrl X, Y, enter. Masih permission denied. User nano chmod. Oh iya, kita belum menjalankan chmod
plus act lalu user management.sh. Oke, selanjutnya baru kita bisa masuk ke dalam user management.sh-nya. Oke, di sini diminta untuk masukkan nama grupnya seperti yang tadi saya bilang tadi. Di sini kita membuat secara cepat gitu. Jadi tidak bisa tidak satu persatu gitu. Nah, di sini misalkan saya masukkan nama grupnya seperti misalkan lokal ya. Lalu di sini dia meminta masukkan nama user baru gitu. Misalkan saya beri nama Maulana. Nah, di sini ada password sysadmin-nya. Kita masukkan dengan netlab 123. Oke, masukkan password untuk Maulana sendiri. Jadi setelah kita diminta untuk membuat itu, diminta untuk memasukkan password sysadmin. Lalu kita diminta untuk masukkan password folder kita sendiri atau nama kita sendiri. Di sini kayak kasih password 123 saja. Oke, sukses membuat user Maulana dalam grup lokal. Direktori Maulana telah dibuat dengan hak akses penuh untuk user dan grup. Nah, di sini saya coba untuk menambahkan yang sama gitu ya, double gitu ya. Misalkan di sini saya tambahkan lokal ya, Maulana hanya 2 misalkan. Oke, grup lokal sudah ada, silakan gunakan nama lain. Jadi walaupun misalkan saya beri grupnya sama, tapi usernya itu misalkan lokalnya sama tapi user barunya ada berbeda, misalkan saya lebihkan hanya 1, itu tetap dideteksi untuk duplikat gitu. Jadi sistem mendeteksi bahwa tidak bisa adanya duplikat di dalam folder ini gitu ya, di dalam user management.sh gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Jadi tujuan utamanya itu adalah instruksi ini adalah membuat sebuah bash scripting otomatis untuk manajemen user dan grup di Linux, sehingga admin tidak perlu menjalankan perintah satu persatu. Intinya tuh membuat grup baru dengan nama unik, tidak boleh duplikat pastinya, membuat user baru dengan nama unik, login shell bash, dan otomatis menjadi anggota grup baru, mengatur password untuk user yang baru dibuat, membuat direktori di / dengan nama user, memberikan kepemilikan ownership ke user dan grup tersebut, mengatur hak akses, owner dan grup punya kontrol penuh, hanya pemilik file yang bisa menghapus file di direktori tersebut. Jadi tidak bisa sembarangan orang mengedit, menghapus, memindahkan seperti itu. Menangani error jika nama user atau grup sudah ada, seperti yang tadi saya coba. Script harus bisa menerima input nama user, lalu kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.